Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masa Halinur, program studi ilmu pemerintahan semester 6, nomor induk mahasiswa 105170-517. Baiklah, di sini saya akan memberikan jawaban terbaik saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Yuk tonton videonya dan simak sampai habis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yang mana pertanyaannya yaitu jelaskan definisi keuangan negara dan ruang lingkupnya, serta asas-asas pengelolaan keuangan negara yang dimaksud. Baik, langsung saja kita jawab untuk soal nomor 1, yang mana pengertian dari keuangan negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang dapat dijadikan hak milik negara. Keuangan negara dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan hutang, pinjaman pemerintah, atau bisa berupa pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Ini termasuk dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Kita jelaskan dari sisi objek terlebih dahulu, yang mana dari sisi objek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dimulai dengan uang, termasuk kebijakan atau kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Selanjutnya dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dana atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, selanjutnya untuk asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan dalam proses asas-asas umum yang meliputi asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Penjelasan masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas tahunan, yang mana asas ini memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari Badan Legislatif atau DPR. Yang kedua, ada asas universalitas atau kelengkapan, yang mana asas ini memberikan batasan bahwa tidak diperkenalkan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Yang ketiga, asas kesatuan, yang mana asas ini mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, di mana yang dilakukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Yang keempat, ada asas spesialitas masyarakat, yang mana asas ini mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu atau tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kuantitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. Nah, yang kelima, ada asas akuntabilitas. Asas ini berorientasi pada hasil
pada hasil yang mengandung makna bahwa setiap penggunaan anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, ada asas profesionalitas yang mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Yang ketujuh, ada asas proporsionalitas, yang mana asas ini mengalokasikan anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedelapan, ada asas keterbukaan. Dalam asas ini, pengelolaan keuangan negara mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran, serta hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Selanjutnya, yang kesembilan, ada asas pemeriksaan keuangan. Asas ini di mana kebebasan dan mandiri memberi wewenang lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup keuangan negara. Yang mana ruang lingkup keuangan negara ini meliputi yang pertama, ada hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Selanjutnya, yang kedua, ada kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Selanjutnya, yang ketiga, ada penerimaan negara. Selanjutnya, yang keempat, penerimaan daerah. Yang kelima, ada pengeluaran daerah. Yang keenam, ada kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Selanjutnya, ada kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan atau kepentingan umum. Nah, selanjutnya ada kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah, dan kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian atau lembaga atau perusahaan negara atau daerah. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang mana soalnya yaitu menyikapi pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air, beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah terkait penggunaan pos-pos keuangan tertentu yang dialihkan dalam rangka menanggulangi COVID-19, dimaksud seperti penggunaan dana desa dan dana pilkada misalnya. Menurut saudara, tepatkah kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah dimaksud dalam perspektif keuangan negara? Jelaskan. Oke, langsung saja kita jawab nomor 2. Pendapat saya mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 dengan menggunakan keuangan negara seperti dana desa dan dana pilkada itu merupakan kebijakan yang sudah tepat, karena mengingat dari penyebaran virus ini sangat berjalan dengan cepat, maka pemerintah harus melakukan kebijakan dengan cepat dan tepat pula. Dengan adanya dana desa tersebut, pemerintah dapat melakukan upaya pencegahan mulai dari desa seperti melakukan kampanye kepada masyarakat untuk hidup sehat dan bersih. Selain itu, dana desa ini dapat digunakan untuk membeli disinfektan, hand sanitizer sebagai salah satu upaya untuk pencegahan penyebaran virus corona. Selain itu, dengan diambilnya dana desa dan dana pilkada ini bisa membantu penanganan dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi masyarakat yang ditimbulkan karena dampak COVID-19 ini sangat merugikan masyarakat, yang mana masyarakat tidak dapat bekerja seperti petani atau pelayan, sehingga ia tidak mempunyai penghasilan. Maka tepatlah kebijakan pemerintah untuk memberi kebebasan untuk masyarakat dalam membayar cicilan selama satu tahun, lalu memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat dari tingkat atas sampai desa. Dengan begini masyarakat bisa sedikit merasa teringankan beban hidupnya. Mengingat tugas dari pemerintah tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga negara yang berdampak pada virus ini, melainkan juga mendukung semua faktor yang menentukan virus ini dapat diarahkan
untuk dihentikan pemberhentiannya, baik jaminan atas ketersediaan makanan, akses informasi yang akurat, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan jika dana desa digunakan untuk penanggulangan atau langkah untuk meminimalisir virus COVID-19 ini merupakan langkah yang tepat. Baiklah, itulah jawaban dari ujian tengah semester saya pada mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.